Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Eka Andriani di mata pelajaran kimia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa organik atau senyawa karbon yang molekulnya hanya terdiri dari atom C dan H. Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu alifatik dan aromatik. Pada materi ini hanya akan membahas hidrokarbon alifatik, yang selanjutnya dibagi menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama, alkana. Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan tunggal antar atom C. Kelompok alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2. Semua anggota alkana diberi nama dengan akhiran ana. Kemudian, penggantian atom H oleh atom C yang lain akan menghasilkan suatu deret homolog, yaitu seri susunan hidrokarbon yang setiap anggota berbeda sebanyak CH2 dari anggota berikutnya. 3 anggota keluarga alkana paling sederhana adalah CH4 atau metana, C2H6 atau etana, dan C3H8 atau propana. Berikut ini adalah beberapa deret homolog alkana yang ditunjukkan dalam tabel 1. Yang pertama, deret alkananya itu adalah metana. Rumus molekulnya CH4. Rumus strukturnya bisa kalian lihat di dalam tabel sampai ke dekana C10H22. Yang A, gugus alkil. Jika suatu alkana kehilangan suatu atom H, maka tinggallah suatu gugus yang disebut gugus alkil. Penamaan gugus alkil sesuai dengan nama alkananya, tetapi akhiran ana diganti dengan akhiran il. Bisa kalian perhatikan tabel berikut, yaitu ada nama-nama alkil sesuai dengan nama-nama alkananya dari metana sampai ke dekana. Kalian tinggal ganti akhiran ananya menjadi il. Yang B, tata nama alkana. Berikut langkah-langkah tahapan penamaan senyawa alkana. Alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. Contohnya di sini ada CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti ada 4 ikatan C, yaitu disebut dengan N-butana. Kemudian alkana rantai bercabang. A, rantai induk diambil rantai karbon terpanjang. B, beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Yang C, cabang merupakan gugus alkil dengan rumus umum alkil CnH2n+1. Nama alkil sama dengan nama alkana. Dengan jumlah atom C sama, akhiran ana diganti menjadi il. Nah, di sini ada tabel deret homolog alkil. Jika jumlah karbonnya 1, strukturnya itu adalah CH3 dengan nama alkilnya adalah metil. Kemudian di sini juga ada jumlah karbon 5, yaitu nama alkilnya pentil atau amil. Nah, jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Kemudian, jika alkil cabang lebih dari satu dan sejenis menggunakan awalan Yunani, yaitu di 2, tri sama dengan 3, tetra sama dengan 4, dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis diurutkan sesuai alfabetis. Nah, di sini juga ada penamaan senyawa kimia. Yang pertama, nomor alkil atau cabang. Yang kedua, kalian menentukan nama alkil atau cabang. Yang ketiga, nama rantai utama. Contohnya di sini ada CH3, CH2, CH, dan CH3, kemudian ada CH3 ke bawahnya. Yang lurus itu disebut dengan rantai induk, yang ke bawah itu disebut dengan cabang. Nah, di sini karena ada 4, kemudian cabangnya itu ada di nomor kedua. Berarti kita lihat dulu ya, penomoran dinomorkan dulu. Nomornya itu adalah yang dekat dengan cabang. Nah, berarti dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya itu ada di urutan ke nomor 2. Jadi di sini dinamakan dengan 2-metil butana. Kemudian alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya, yaitu C
Rangkap C. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Bila jumlah atom C sama dengan 2, maka jumlah atom H sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Rumus molekulnya adalah C2H4. Mengapa tidak ada alkena dengan rumus molekul C1? Karena pada alkena harus terdapat satu ikatan rangkap 2 atom C, sehingga alkena yang paling sederhana adalah etena, yaitu C2H4. Kemudian di sini juga ada deret homolog alkena. Sama di sini ada etena sampai ke 1 dekena. Yang B, tata nama alkena. Yang pertama, alkena rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya di sini ada CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH, rangkap 2, CH, kemudian CH3. Nah, di sini namanya adalah 2 pentena. Kenapa? Karena rantai induk atau terpanjang terdiri dari 5 atom C. Namanya pentena. Kemudian penomoran dari ujung kanan karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu nomor 2. Posisi ikatan rangkap berada pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 3, sehingga nomor rangkapnya ditulis nomor 2, sehingga namanya 2 pentena. Kemudian yang kedua, alkena rantai bercabang. Penamaan alkena rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana, namun yang membedakan hanya pada penomoran posisi untuk ikatan rangkap pada alkena. Aturan yang digunakan tetap sama, yakni menentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Kemudian, urutan penulisan nama senyawa alkena. Yang pertama, kalian harus menentukan kalian harus melakukan penomoran alkil dulu atau cabang. Kemudian nama alkilnya. Kemudian nomor ikatan rangkap, kemudian nama rantai utama alkena. Di sini juga ada contohnya. H2C, rangkap 2C, kemudian CH2, kemudian CH3, dan cabangnya ada di C, yaitu CH3. Nah, di sini namanya yaitu 2-metil-1-butena. Kenapa? Karena rantai induk terpanjang terdiri dari 4 atom C. Namanya butena. Penomoran dari ujung kiri karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu nomor 1. Posisi ikatan rangkap berada pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 2, sehingga nomor rangkapnya dituliskan nomor 1. Cabang atau alkil terletak pada atom C nomor 2, kemudian nama cabangnya metil, sehingga namanya yaitu 2-metil-1-butena. Kemudian yang ketiga adalah alkuna. Di sini alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. C rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Bila jumlah atom C sama dengan 2, maka jumlah atom H sama dengan 2 kali 2 min 2, yaitu sama dengan 2. Rumus molekulnya adalah C2H2. Mengapa tidak ada alkuna dengan rumus molekul C sama dengan 1? Karena pada alkuna harus terdapat satu ikatan rangkap 3 antar atom C, sehingga alkuna yang paling sederhana adalah etuna, C2H2. Di sini juga kalian bisa melihat deret homolog alkena dari etuna sampai ke deuna. Kemudian di sini juga ada tata nama alkuna. Yang pertama, alkuna rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap atau diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap 3 tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di sini ada H3C, CH, rangkap 3, CH, CH2, dan CH3. Di sini penjelasannya itu adalah rantai induk terpanjang terdiri dari 5 atom C, namanya pentuna. Kemudian penomoran dari ujung kanan karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap 3, yaitu nomor 2. Posisi ikatan rangkap berada pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 3, sehingga nomor rangkapnya dituliskan nomor 2, sehingga namanya adalah 2 pentuna. Kemudian yang kedua, alkuna rantai bercabang. Penamaan alkuna rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana.
Hal yang membedakan adalah penomoran posisi untuk ikat terangkap pada alkuna. Aturan yang digunakan tetap sama, yakni menentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang memiliki ikat terangkap 3. Kedua, penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Kemudian urutan penulisan nama senyawa alkuna yaitu yang pertama nomor alkil atau cabang, yang kedua nama alkil atau cabang, yang ketiga nomor ikatan rangkap, yang keempat nama rantai utama alkuna. Di sini ada contoh CH rangkap 3C, CH3, dan ada cabang di CH yaitu CH3. Adapun penjelasannya. Nah, di sini rantai induk terpanjang terdiri dari 4 atom C. Namanya butuna, penomoran dari ujung kiri karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap 3 yaitu nomor 1. Posisi ikatan rangkap berada pada atom C nomor 1 dan C nomor 2, sehingga nomor rangkapnya ditulis nomor 1. Cabang alkil terletak pada atom C nomor 3, nama cabangnya metil, sehingga namanya 3-metil 1-butuna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.